Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-60. Jadi saya sudah 60 minggu nge-review toko atau review bisnis yang insya Allah saya upload setiap Senin jam 19.30. Ini studi kasus teman-teman, studi kasus buat saya pribadi dan saya bikin kontennya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Buat yang tokonya mau dibedah, boleh banget isi aja di Google Formnya di ganirozaki.com, cek aja atau cek di link deskripsi di bawah. Ada juga yang berbayar. Kalau yang berbayar ya bayar karena itu susah karena ngebedahnya dari sisi seller center dan sebagainya. Detailnya ada di ganirozaki.com. Cuman kalau dari sisi front end kita sama-sama bisa cek, kita sama-sama studi kasus, Anda punya opini, saya punya opini. Nah, opini saya upload di sini. Kadang bedah toko Shopee, kadang bedah bisnis, kadang bedah brand, ya suka-suka saya aja lah. Yang jelas ini studi kasus. Dan untuk video ini saya mau bedah apotik generik. Ini brand kalau menurut saya cukup terkenal ya, apotik generik. Jadi apotik namanya apotik generik. Cuma tadi saya googling, saya kira ini BUMN, kayaknya bukan. Jadi apa itu apotik generik? Saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman ya pengetahuan umum lah. Obat generik itu apa sih? Kenapa sih bisa murah obat generik? Jadi obat generik itu yang hak patennya udah selesai. Jadi kalau misalkan kita di industri healthcare gitu ya, industri medis itu kan kalau mau bikin obat tuh mahal teman-teman, bikinnya mahal, bukan biaya produksinya, tapi misalkan untuk bikin obat cari obat apa ya, obat kudis misalkan ya, katakanlah belum ada obatnya, itu para dokter, para ilmuwan dan sebagainya ngeriset gimana nih biar kudisnya bisa hilang oleh suatu obat tertentu. Nah, mencarinya itu mahal banget, gaji gaji ilmuwannya berapa, gaji dokternya berapa, eksperimennya berapa, terus bahan bakunya juga mungkin iya dan seterusnya. Tapi nanti kalau udah ketemu, oh obat kubis itu bahannya adalah rumput ini 5% misal ya, terus magnesium 10%, terus asam apa 17%, gula dan lain sebagainya diracik menjadi suatu obat yang memang berhasiat. eh, itu memang mahal sampai jadi obat berhasiat, tapi kalau sudah mass productionnya alias ketika obat ini diproduksi, bahan-bahannya tuh nggak mahal teman-teman. Jadi kalau misalkan dihitung HPP produknya aja, fisiknya aja, obat tuh murah sekali. Cuman untuk mencari mencari obatnya itu mahal. Makanya kalau udah hak patennya selesai, kalau si perusahaan tersebut atau si pemerintah atau si ilmuwan tersebut sudah selesai sudah nggak dapat hak lagi, hak paten. Setahu saya hak paten obat tuh 15 tahun ya, 15 tahun atau 10 tahun ya. Artinya kan sudah nggak ada cost lagi untuk R&D, artinya orang bisa pakai untuk si ramuan itu, racikan tersebut bisa dipakai. Jadinya itu namanya ya generik. Oke, mudah-mudahan paham. Itulah kenapa waktu COVID kemarin kan ada yang profesor yang melepaskan hak paten obat ini ya vaksinnya ya. Itu sampai masih dapat hadiah Nobel ya, karena memang untuk bikin hak paten itu memang susah sekali, mahal sekali, lalu dia lepaskan ya, artinya dia charity untuk seluruh dunia dengan mahal sekali. Oke, mudah-mudahan paham. Jadi, kenapa saya mau review ini? Jadi saya dapat WhatsApp. Saya beli bukan langganan ya, sering beli. Bentar, ini ada bocil mengganggu. Eh, saya sering ke apotek generik di Jalan Pesantren di Cimahi lah, ada namanya apotek generik. Saya dapat broadcast. Dia bilang, bagaimana keadaannya, sehat nggak kak? Kami ingin menginformasikan bahwa sedang ada promo diskon 5 sampai 20% untuk pembelian obat yang sering kakak beli. Aduh, kan saya nggak pengen ya beli obat ya, karena saya nggak pengen sakit ya nggak. Eh, jadi saya pikir kok ngasih diskon ya, padahal kan mau diskon 50% juga kalau saya lagi nggak sakit, saya nggak mau beli. Ya karena saya nggak sakit ya. Makanya beli obat karena diskon apakah masuk akal? Jadi pengen beli atau enggak? Ya jelas enggak ya, karena saya nggak pengen, saya lagi nggak pengen sakit, saya nggak pengen anak saya sakit. Memang sih yang sering saya beli adalah obat-obat yang umum kayak paracetamol tempra yang gitu-gitu. Tempra, terus obat obat batuk anak. Tapi kan ya anak saya lagi sakit sih, cuman lagi ada stok. Cuman misalkan anak saya lagi nggak sakit sekarang, lagi kondisinya lagi sehat, terus ada broadcast itu, apakah saya jadi mau beli obat? Kan enggak ya. Oh, saya mikir, oh ya benar juga, berarti ada karakter produk yang memang nggak harus didiskon, konversinya ya tetap aja sama aja. Mau didiskon atau nggak diskon, konversinya sama aja.
Karena kan Shopee, Lazada, Tokopedia agak kurang nge-push kita diskon ya. Itu tuh selalu bilang kalau diskon ditambah konversi akan naik. Faktanya nggak semuanya. Ini contohnya obat ini kalau saya dikasih diskon bukan berarti saya langsung sekonyong-konyong langsung beli karena saya nggak pengen sakit. Jadi memang ada karakter seperti itu. Saya juga baru sadar. Ini salah satunya contohnya obat. Jadi kalau kita jualan online khususnya yang bukan obat, jadi produk apa dong? Nah itu saya juga bingung. Yang jelas mungkin jawabannya ada di antara keunikan dari produknya teman-teman, lalu kebutuhan dari produknya teman-teman, apakah lebih banyak inginnya atau butuhnya. Kalau orang lebih banyak butuh ya Anda bisa tanpa diskon juga laku. Cuman dilihat lagi persaingan. Kalau misalkan beras atau popok yang butuh kan banyak banget tapi yang jual banyak banget, jadinya studi kasus ini nggak berlaku. Apa kasus yang di studi kasus ini berlaku karena persaingan harganya jadi murah-murahan lagi. Contoh lagi misalkan kalau di marketplace misalkan saya lagi nyari obat, misalkan kasus yang sama nyari paracetamol ya karena banyak yang jual paracetamol jadinya ke persaingan, jadi harus saya nyari yang diskon. Nah itu makanya muter-muter di antara ini, teman-teman cek aja produknya teman-teman, keunikannya, persaingannya, terus lebih banyak butuh atau inginnya. Kalau kalau alasan pembeli lebih banyak butuhnya, itu kemungkinan di diskon atau tanpa diskon konversinya akan sama. Feeling saya seperti itu. Ya itulah studi kasus ini yang memang fakta ya. Teman-teman juga coba refleksikan ke diri sendiri. Kalau ada yang nawarin obat nih, diskon nih obatnya, teman-teman lagi nggak sakit apakah mau beli? Saya rasa juga enggak. Jadi fakta ada karakter produk yang seperti itu, dan saya juga bingung. Saya juga mau mencari nih karakter yang tanpa diskon konversinya tetap atau konversinya yang nggak naik juga. Sekian studi kasus ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.